Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang setia, bertemu lagi dengan saya Muhammad Muhtadhar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang kenapa harus ada moderasi beragama. Setelah kemarin saya membincangkan tentang moderasi beragama, memahami moderasi beragama secara sederhana dan mudah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berbicara atau membahas tentang alasan kita harus mempunyai paradigma, sikap, perilaku, dan juga cara pandang bermoderasi agama atau moderasi agama. Oke, setidaknya ada tiga alasan yang paling mendasar kenapa harus ada moderasi beragama. Alasan yang pertama ialah alasan yang kesadaran plural. Yang ini bersifat internal atau individual. Alasan yang kedua ialah alasan yang bersifat sosial. Yang ini harus ditanggung oleh atau dipahami oleh setiap lapisan masyarakat. Dan yang alasan ketiga ialah alasan kenegaraan dan agama dan kebangsaan, yang juga terlibat dalam konteks ini ialah negara, bangsa, dan juga lapisan semua. Oke, apa sih masing-masing dari tiga alasan mendasar adanya moderasi beragama? Yang pertama ialah alasan tentang masyarakat plural, tentang diri kita sendiri, kesadaran diri kita bahwa kita harus sadar yang pertama bahwa Tuhan Allah dalam konteks agama Islam dan penyebutan yang lain dalam konteks agama yang lain itu menciptakan manusia atau makhluknya secara plural, beragam. Kalau dalam Al-Quran itu digambarkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa? Syu'ubau wa qabaila itu satu keniscayaan yang harus kita sadari bersama bahwa ciptaan Allah itu sangat beragam. Nanti pada akhirnya di ayat tersebut disebutkan lita'arofu ya. Tapi saya tidak sampai ke ta'arofunya, tapi menyadari bahwa kita itu tercipta secara plural, sudah sebagai satu keniscayaan Allah menciptakan kita dengan beragam. Yang kedua, kesadaran antroposentris saya mengatakan dari menyadar kesadaran diri ialah bahwa manusia itu adalah makhluk yang tercipta. Jadi kalau makhluk yang tercipta, keragaman itu diakui sebagai pemberian yang niscaya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu kita akui ya. Suatu makhluk yang tercipta, berarti kalau kita makhluk itu sudah tidak mempunyai kuasa untuk menjadikan orang sama dengan kita atau satu pendapat, tidak bisa, karena Allah itu menciptakan beragam dari model makhluk dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita harus menyadari bahwa manusia secara hakikat adalah hamba, ya. Adalah hamba. Berarti kalau hamba, ya kita jangan pernah berusaha untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Allah, karena kita itu makhluk yang tercipta. Kalau tercipta dalam teologi berarti hudus. Kalau hudus berarti hamba baru yang juga akan hancur. Begitu. Ini alasan yang tentang masyarakat plural yang harus disadari dari diri sendiri. Itu kenapa nantinya harus ada moderasi beragama. Gambaran yang kedua tentang sosial atau memahami realitas sosial, bahwa pertama ya,
manusia tercipta sebagai makhluk sosial, itu harus diakui. Jadi satu dengan yang lainnya itu tidak sempurna. Kalau tidak sempurna bagaimana? Maka dibutuhkan satu paradigma untuk menyempurnakan sebagai satu relasi sosial dalam konteks ini. Terus yang kedua, dan itu diajarkan oleh agama. Yang kedua, fenomena sosial bagian dari keragaman. Jadi orang berbuat seperti ini, ada orang yang begini, ada yang begini, ada yang berwarna, ada putih, ada hitam, ada agak kekuningan, ada sahu. Itu adalah suatu yang realitas sosial yang harus disadari bahwa dari perbedaan itu kita harus mempunyai satu perspektif untuk menegasikan keangkuhan diri. Ya. Terus yang ketiga ialah manusia sebagai agen dalam menciptakan harmoni. Kalau tidak manusia, terus siapa lagi? Itulah butuhnya kita menghadirkan satu pegangan yang namanya moderasi beragama. Karena apa? Apakah agama dalam konteks ini menjadi satu kekacauan? Tidak. Tetapi pemaknaan agama yang kurang memperhatikan berbagai macam aspek itu menjadi satu bencana atau kekacauan tersendiri. Yang ketiga, kesadaran beragama. Kesadaran beragama dalam konteks ini bagaimana? Ialah bahwa agama itu mengajarkan tentang banyak hal. Tetapi orang beragama sebagian kita harus sadari bahwa adanya atau menguatnya paham ekstremisme beragama. Ada sebagian kelompok yang tidak mempunyai pemaknaan yang sangat komprehensif sehingga dia cenderung ekstrim, tidak moderat. Kalau moderat bagaimana? Seperti kemarin harus memperhatikan berbagai macam aspek. Terus yang kedua ialah lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Nilai-nilai agama itu adalah nilai-nilai tertinggi yang diajarkan oleh Allah, ya. Seperti nilai kemanusiaan, nilai kekeluargaan, nilai yang diajarkan banyak agama itu harus diperhatikan dalam merajut moderasi beragama. Terus yang ketiga, memaknai agama dalam hidup bernegara. Dalam kehidupan bernegara, kita harus memaknai dalam berbagai macam aspek karena sekarang itu sudah mulai ada yang memisahkan antara agama dengan negara atau agama dengan politik. Tidak, karena agama itu satu nilai yang bisa masuk, satu ajaran, satu nilai value yang bisa masuk dalam berbagai macam aspek ekonomi, termasuk bernegara. Karena bernegara tanpa ada aspek agama itu akan runtuh dan orang akan berbicara atau bertindak seenaknya sendiri. Sebagaimana salah satu contoh hilangnya aspek agama dalam ruang publik, ya, maka munculnya ekstremisme. Karena apa? Ada kecenderungan orang memaknai agama secara parsial. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.